Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Mutiara Dewi dengan nomor NIM 26020119140093. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri tentang TPI dan DDGI, yaitu aplikasi pemilihan pada ikan. Jurnal yang menjadi acuan saya adalah pengaruh penggunaan air kelapa dengan dosis yang berbeda terhadap pengalihan jantanisasi ikan nila atau Oreochromis niloticus. Pendahuluan, maskulinisasi adalah suatu teknologi seks referral yang mengarahkan diferensiasi kelamin menjadi jantan dan dilakukan pada saat gonad ikan belum terdiferensiasi. Maskulinisasi melibatkan produksi morfologi khas laki-laki, yaitu perkembangan ductus wolfran menjadi struktur reproduksi laki-laki dan kecenderungan perilaku. Baik defeminisasi dan maskulinisasi diperlukan agar zigot mamalia menjadi jantan dan berfungsi sepenuhnya secara reproduktif. Menurut Jairin 2002 menyatakan bahwa aplikasi seks referral untuk maskulinisasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan sintesis hormon 17-alfa militestosteron secara oral, perendaman, dan juga suntik. Bahan, alat dan metode penelitian, tempat dan waktu. Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Basar Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2015. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva ikan, Daphnia, pakan butiran komersil, acetokarmin, dan air kelapa muda. Untuk alatnya sendiri yang digunakan adalah toples bulat, pH meter, diometer, termometer, timbangan digital, alat bedah, mikroskop, akuarium, dan kamera. Untuk metode penelitian ini digunakan dengan metode rancangan acak lengkap dengan perlakuan tunggal, yaitu dengan 4 kali pengulangan dan 4 kali perlakuan. Untuk P1 itu air kelapa 20%, P2 itu air kelapa 30%, P3 itu air kelapa 40%, dan P4 adalah air kelapa 50%. Nah, cara kerjanya, persiapkan bahan dan alat. Wadah penelitian yang digunakan adalah toples plastik bulat 16 buah untuk wadah perendaman larva uji. Kemudian air kelapa. Dalam penelitian ini, air kelapa yang digunakan adalah air kelapa muda dengan menggunakan toples plastik yang diisi 1 liter air per toples. Kemudian perendaman larva. Perendaman larva dalam media air kelapa dengan kepadatan larva dalam toples sebanyak 50 ekor per liter. Perendaman larva dalam air kelapa dilakukan selama 10 jam. Setelah itu, perawatan larva. Larva yang telah direndam dipelihara dalam akuarium selama 45 hari. Setelah larva, pemberian pakan. Selama pemeliharaan larva ikan uji diberi pakan selama Daphnia selama 7 hari dengan frekuensi 2 jam sekali. Setelah umur 8 hari, larva ikan uji diberi pakan pelet komersial yang berbentuk butiran. Untuk pengukuran kualitas air, parameter yang diamati adalah suhu, pH, oksigen terlarut, dan amonia. Kemudian pengamatan kelamin. Metode pengamatan jenis kelamin pada ikan dapat dilakukan dengan menggunakan metode acetokarmin, yaitu teknik acetokarmin bisa membedakan bakal testis dan bakal ovari yang nantinya akan menjadi testis dan ovarium pada ikan dewasa menurut Jairin 2002. Perubahan yang diamati, derajat kelangsungan hidup larva, survival rate, dengan rumus SR sama dengan NT dibagi N0 dikali 100%. Untuk keterangan rumusnya bisa lihat di sini. Untuk nisbah kelamin, yaitu perbandingan persentase jantan dengan betina pada anakan yang dihasilkan dengan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Untuk ikan jantan, cara melihatnya itu dengan rumus jumlah benih ikan jantan dibagi jumlah sampel dikali 100%. Untuk ikan betina, jumlah benih ikan betina dibagi jumlah sampel dikali 100%. Hasil dan pembahasan, tingkat kelangsungan hidup survival rate berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian. Tingkat kelangsungan hidupnya yang terbaik terdapat pada P3 yaitu sebesar 30,66%. Dengan perlakuan perendaman larva nila dengan dosis air kelapa muda sebanyak 40% liter dan lama perendaman selama 10 jam.
Hal ini diduga karena dosis yang diberikan tidak mempengaruhi tingkat keasaman air yang disebabkan bakteri Acetobacter, sehingga ikan masih dapat mentoleransi tingkat keasaman air pada media perendaman. Bisa dilihat grafik penelitian tersebut. Untuk nisbah kelamin, dari hasil penelitian telah dilakukan menunjukkan bahwa persentase kelamin jantan tertinggi adalah P2 sebesar 90% dengan menggunakan dosis 30% liter air kelapa dan lama perendaman 10 jam. Hal ini diduga karena konsentrasi air kelapa sebanyak 30% tidak mempengaruhi keasaman air media perendaman, sehingga kandungan kalium yang terdapat dalam air kelapa terserap oleh ikan dengan optimal. Bisa dilihat grafik penelitian tersebut. Kualitas air. Kualitas air merupakan media untuk kegiatan budidaya ikan, termasuk pada kegiatan pembesaran. Kualitas air dipengaruhi oleh berbagai bahan kimia yang terlarut dalam air, seperti oksigen terlarut, pH, alkalinitas, kesadahan, dan bahan-bahan fisika lainnya. Data hasil pengukuran suhu yang dilakukan selama penelitian dilakukan hasil yang didapatkan sebesar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hasil pengukuran oksigen berkisar antara 4,65 mg sampai 5,76 mg liter. Derajat keasaman pH berkisar antara 5,5 sampai 7. Kadar amoniaknya berkisar antara 1 mg per liter sampai 2 mg per liter. Dengan demikian bahwa P4 dengan dosis tertinggi yaitu 50% dengan lama perendaman 10 jam menghasilkan tingkat kelangsungan hidup terendah. Dikarenakan amonia yang terdapat pada dosis 50% mencapai 3 mg per liter disebabkan terlalu banyak air kelapa sehingga dengan lama perendaman 10 jam sehingga merusak kualitas air tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan menggunakan bahan alami air kelapa muda dengan lama perendaman 10 jam dan dosis 30% liter merupakan perlakuan memiliki persentase jantan tertinggi yaitu 90%. Kemudian derajat kelanjutan hidup terbanyak larva atau survival rate pada penelitian ini P3 sebesar 30,66% dengan persentase 40% air, lama perendaman 10 jam. Dan terendah adalah P4 yaitu 25,33 dengan persentase 50% air selama 10 jam juga. Air kelapa memiliki kandungan relatif lengkap khusus untuk kalium mencapai 312 mg per 100 G. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.